keadaan berubah. Berarti kan kita harus planning ulang. There's so many things been going on. Cita-cita yang lama terbengkalai atau terlupakan tuh kan selama pandemi kan kita banyak merenung, berdiam diri gitu kan. Semualah, bukan cuma gue. Jadi ya sekarang lebih tahu lagi prioritas gue tuh apa. Yang tidak menjadi prioritas, cut-cutin semua gitu. Kalau waktu itu kan masih ngoyo ya, mau ini mau itu gitu. Gue lebih content lagi, tahu apa sih yang gue mau sebenarnya gitu. Tapi ya tetap harus one at a time, satu-satu gitu. Karena balik lagi, gue juga ibu rumah tangga yang punya 3 anak yang membutuhkan gue gitu kan. Orang kan ngelihat gue hanya di depan kamera dan di foto-foto gue di feed, di film-film gue gitu kan. That's not actually me. Ya, kalau gue memang bukan tipe orang yang munafik yang menggambarkan sesuatu yang tidak sebenarnya di Instagram gue ya. Cuman it's still beauty, yang lo lihat tetap indah gitu kan. Kalau gue lagi sedih kan gue tetap senyum kan say kan, ya kan tetap tears gitu di Instagram. Gue mengalami momen-momen sama seperti manusia-manusia lainnya di saat gue punya masalah. Gue ketakutan, kebingungan, and sometimes it gets into my mental health gitu. Dari pengalaman hidup gue, yang mengembalikan gue positif itu ya, adalah ya support system ternyata gitu. Jadi you have to have a support system, siapapun itu, 1 orang aja gitu. Sama kalaupun tidak ada gitu, you can seek from, you know, kalau gue nih, making myself happy on simple things gitu. Apa? Cari hobi, kegiatan, baking, ikut meditasi, Deepak Chopra lah, kajian lah, inilah itulah gitu. Semua orang berbeda. Jadi lo harus tahu, pasti kan tapi orang tahu apa yang lo suka. Di saat ada masalah nih, kan kita pasti sedang dalam state negatif gitu kan. Kita bikin state kita positif ya kita cut gitu. Bisa kok gitu, di cutnya itu adalah dengan, ya masalahnya nggak akan hilang, kepusingan, ketakutan berlebih itu akan tetap ada gitu. Tapi setidaknya ada positivity sedikit yang kemudian menghilangkan pelan-pelan kenegatifan itu gitu. Intinya apa yang lo dapat itu nggak datang begitu aja. Jadi pasti dirawat gitu. Dirawat gitu. Lo mau sehat ya lo harus olahraga. Lo mau badan lo terjaga, lo clean eating, diet. Diet itu artinya bukan nggak makan ya, makan tapi clean eating. Makanan manusia tuh apa sih? Gitu, bukan processed food, jangan terlalu banyak minyak. Iya kalau ini gue ya, kan gue juga punya ketakutan, kalian nggak tahu. Gue tuh punya loh ketakutan gitu yang kalau gue udah ngaca, udah 40 tahun nih gitu. Dari umur 35 tuh gue udah dadu gitu. Mulai dari situ gue makin rajin olahraga, makin jaga makan, gue nggak makan gula. Sekarang udah mulai only sesekali, kayak kalau waktu itu kan bener-bener karena gue mau menghilangkan craving gue. Karena makanan utama gue tuh gula. Gue seneng banget manis-manis. Jadi gue 6 bulan tidak makan gula sama sekali. Even manis natural yang dari buah. Nah sekarang udah makan buah lah gitu. Terus udah kayak di depan gue ada chocolate cake enak banget. Sesendok boleh kali ya gitu. Tuh udah gak makan gula. A good skincare itu bukan mahal ya, dan bukan ikut-ikutan orang gitu. Jadi lo harus tahu kebutuhan lo apa gitu. A good skincare, makanan, terus olahraga itu gue, terus apalagi ya, perawatan itu, klinik-klinik itu begitu banyak ya kan, wahai para perempuan gitu. Tapi lakukan juga sesuai kebutuhan. Lo butuhnya apa? Kalau gue misalnya ya udah umur 40 tahun, yang ketakutan gue adalah kerut halus, sagging, gravitasi dia pasti turun kan. Jadi gue melakukan perawatan untuk menjaga itu. Oh banyak banget say. Akupuntur muka, PRP, Salmon DNA, Ultera. Perlu lagi? Banyak. Pekerja keras, kuat, pencinta kehidupan dan makhluk hidup. Nggak hanya di profesi aku ya, tapi di profesi atau di sektor manapun, zaman sekarang ini banyak sekali komunitas, banyak sekali organisasi untuk itu gitu. Jadi kita banyak sekali wadah untuk support system, untuk mengadu dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya ini kita berharap banget sama hukum. Tapi hukum itu sesuatu yang
Gua nggak mau memojokkan hukum ya, tetapi kita tahu sendiri hukum itu seperti apa. Jadi dengan adanya organisasi dan komunitas itu lebih kuat gitu dibanding hukum itu sendiri. Kalau menurut gua, kenapa? Dia membuat para pelaku ini jadi nggak berani. Ya, kalau hukuman ya misalnya dibelokkan, misalnya gitu. Tapi kalau organisasi dan komunitas ini besar sekali loh gitu. Jadi akhirnya mungkin pelaku mundur 1 langkah 2 langkah. Dulu kita punya ketakutan, misalnya gue diperlakukan tidak seharusnya gitu kan. Gue gak berani ngadu, gue gak berani ngomong, gue simpan sendiri gitu kan. Karena ya nanti gue takut kalau gue berbicara apakah gue dipercaya. Apakah nanti orang itu akan benar dihukum atau malah ngebalik ke gue. Nanti gue diserang balik. Ya zamannya beda lah untuk kesetaraan gender dan lain sebagainya dan hal-hal seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya organisasi dan komunitas makin kuat, sehingga ada wadah, sehingga membuat pelaku-pelaku itu juga mundur 1 langkah sebelum melakukan, karena ya mereka kan habis. Kalau komunitas itu kuat karena support system kan gitu. Orang jadi berani ngadu gitu, orang berani ngomong gitu. Gue bisa diperkosa, gue bisa dilecehkan, gue bisa gini gitu, dan gak bisa diserang balik gitu karena ada yang jagain banyak gitu kan. Ketidaksetaraan itu akan selalu ada di muka bumi ini karena there's always gonna be white and black, yin and yang. Kita diciptakan seperti itu karena untuk biar ada masalah ada solusi, biar manusia belajar. Mungkin sekarang makin berkembang, ada wadah, ada organisasi, komunitas yang menyuarakan gitu. Tapi tetap itu akan selalu ada. Tapi setidaknya there is this safe place untuk kita lari, untuk kita pergi gitu. Karena setiap masalah itu akan datang dan pergi dan bermacam-macam gitu. Tapi membaik ya, kita menjadi lebih setara, lebih tidak ada perbedaan gitu. Lebih berani bersuara gitu. Walaupun akan tetap terus ada ketidaksetaraan. Contohnya orang-orang yang racist dan lain sebagainya gitu. Kan kita nggak tahu dia di brought up seperti apa. Makanya penting sekali pendidikan dari rumah. Gitu. Kalau gue bilang, misalnya contoh ini ya, ketidaksetaraan atau racist itu sendiri gitu, membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, pasti awal mulanya adalah dari rumah, nggak mungkin nggak. Jadi misalnya dia tinggalnya di community apa sih, tinggalnya di daerah mana gitu, neneknya seperti apa, itu kan turun temurun seperti itu. Nah kalau itu terjadi di keluarga kita, apa yang mesti kita lakukan? Kita cut dari kita aja dulu gitu. Jadi nanti ke depannya anak cucu kita sudah makin membaik. Yang menerima domestic violence itu nggak mungkin mereka nggak mau bersuara, tapi pasti mereka juga punya pertimbangan banyak. Satu mungkin yang harus digarisbawahi, you are all worth it gitu. Tidak ada satu hal pun di muka bumi ini yang bisa membuat lo berhak diperlakukan seperti itu. Demi anak nggak apa-apa deh, gue diem aja gitu. No, gitu. Anak-anak lo pasti merasa, ya kan? There is something wrong, something fishy going on. Karena kita banyak yang nggak fulfill, kita juga nggak bisa fully focus on what we do, ngebesarin anak gitu. Anak tuh ngerasa lah gitu. Jadi, I know it's not gonna be easy karena pasti pertimbangannya banyak. Nanti kalau mengadukan atau bersuara, nanti apa jadinya hidup gue ke depan? Kalau bercerai, atau mungkinkah dengan pengaduan ini malah berubah? Gimana anak? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Ketakutan-ketakutan itu kan gitu. Tapi ya balik lagi di garis bawahi, you are worth it gitu. Apa kalau pantas diperlakukan seperti itu dengan alasan apapun, dengan pertimbangan apapun gitu. Sekarang banyak banget support system. There's a lot out there yang bisa jadi support system kalian untuk kalian mengadu yang tanpa orang lain tahu gitu kan. Dan bisa memberi anjuran atau masukan step-step apa yang mesti dilakukan kalau misalnya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, tidak mau orang tahu, tidak mau di blow up gitu kasarnya. Tapi ingin keadaan ini membaik, atau kalau tidak bisa membaik, apa yang mesti gue lakukan? Banyak sekali di luar sana. You just have to do it for yourself. Setiap luka sekecil apapun tuh gak gampang disembuhkan, apalagi apa yang kalian alamin lah, yang pernah mengalami domestic violence ini. Gue gak pernah ngalamin, pernah deng, tuh gue udah lupa, keren gak? Gue ngalamin sama bapaknya Shalom kan, itu domestic violence-nya lumayan parah. Tapi sepanjang ini
ya gue mau heal gitu. Poinnya dari situ aja. Jujur gue nggak bisa nasehatin karena nasihat dari kita adalah emang lo tahu rasanya kayak gimana gitu, ya kan. Jadi tapi kebetulan gue berani ngomong sedikit, mungkin gak banyak karena gue pernah ngalamin. Gue nggak tahu di alam bawah sadar gue udah heal apa enggak, tapi I think I've healed gitu. Karena dari respon dan reaksi gue atas segala situasi itu sedikit berbeda dari dulu. Dulu tuh mungkin kayak masih ada anger, ada dendam gitu. It's not gonna easy, it's gonna take time, but you can do it. Pelan-pelan, seeking for help, talking to others, banyakin berdoa. Kita akan ketemu orang yang tepat. Kalau orang yang tepat tuh nanti akan membantu. It will heal us. Gitu.